Pada 9 Mei lalu, murid sekolah menengah pertama di seluruh Indonesia mengikuti ujian nasional. Tak terkecuali murid SMP Negeri 1 Padang ini. Di Sumatera Barat saja, hampir 97.000 murid SMP dan sederajat menjadi peserta ujian nasional. Tidak seperti 2 tahun lalu, sekarang ujian nasional tidak lagi menjadi hal yang menakutkan bagi murid. Dengarlah celoteh sejumlah murid SMP Negeri 41 Jakarta Selatan berikut. Panik sih, nggak, soalnya susah bang, nggak, lumayan susah sih. Terus ada beberapa nomor yang agak sulit dijawab sampai setengah jam terakhir gitu. Alhamdulillah lancar aja, terus ya nggak menemui kesulitan. Ya optimis itu pasti, karena biar untuk dapatin yang bagus kita juga harus optimis dari diri sendiri. Gampang-gampang susah, 85-90. Oke. Yang diterapkan dalam ujian nasional adalah kejujuran. Sejauh mana kejujuran kalian menjawab soal? Jujur sih, nggak ngelihat apapun atau nyontek. Tapi ada nggak teman-teman yang berusaha untuk kosak-kosik? Nggak ada sih. Nggak ada? Nggak ada atau nggak tahu. Kalau kejujuran pastilah harus. Kalau misalnya yang kusuk-kusuk kurang tahu juga sih. Tapi saya sih enggak. Betul. Itu. Sejak tahun lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan bikin terobosan. Ujian nasional tidak lagi menjadi satu-satunya indikator kelulusan murid SMP dan SMA. Penentu kelulusan dikembalikan kepada sekolah dengan menimbang banyak aspek. Terobosan Menteri Anies terlihat di tahun 2015. Nilai rata-rata murid SMA dan sederajat naik menjadi 61,29. Pada 2016, nilai rata-rata murid SMA turun menjadi 54,78. Meski nilainya turun, indeks integritas ujian nasional untuk tingkat SMA meningkat. Pada 2016, ada 61% SMA dan sederajat yang memiliki indeks integritas di atas 70%. Naik hampir 2 kali lipat dibandingkan 2015. Dengan begitu, kita boleh sedikit berbangga karena tingkat kejujuran dalam proses ujian nasional semakin membaik. Kembali bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dalam DBS To The Point. Pak Anies, ini tadi saya buka dengan pembicaraan bahwa Anda membuat sebuah lompatan yang menurut saya membuat banyak orang jadi sehat di Republik ini. Menjadikan ujian nasional tidak lagi menjadi penentu kelulusan. Saya merasa, saya tahu bagaimana orang tua stres, bagaimana anak stres tentang ini. Dan membuat semua orang lega. Bagaimana pelaksanaan sekarang? Ya, jadi tahun lalu kita putuskan ujian nasional bukan syarat kelulusan. Ujian nasional dipakai untuk pemetaan. Untuk dan pemetaan, pemetaan. Dan kemudian kita tahu. Lalu yang kedua, kita masukkan unsur baru, yaitu integritas. Integritas. Jadi ujian nasional itu hasilnya 2. Satu adalah nilai akademik, yang kedua nilai kejujuran, nilai integritas. Dan nilai 2 ini yang nanti muncul. Jadi ketika ujian nasional, alhamdulillah tahun ini maupun tahun lalu, nomor 1 pelaksanaan harus beres, bagaimanapun juga. Dari mulai pencetakan sampai distribusi. Dan alhamdulillah lancar. Saya sampai bilang sama teman-teman, no news is good news. Jadi kalau nggak ada kabar apa-apa, berarti semua berjalan baik. Sekarang bisa bicara good news is news. Is news, ya. Jadi karena tidak ada masalah. Betul. Lalu yang kedua tentu kalau mikro masalah tentu ada. Apa yang dimaksud dengan integritas? Integritas ini adalah kejujuran pelaksanaan ujian nasional. Jadi dulu orang tua tegang, anak tegang. Karena bayangkan 2 jam punya risiko nasib. Betul. Karena itu segala cara dihalalkan. Betul. Dan apa yang terjadi? Moral hazard. Kita muncul segala macam praktek ketidakjujuran. Pengalaman Jual tidak beli jujur. soal. Jual beli soal, jual segala macam. Dan yang menarik, dulu seringkali pemerintah justru posisinya menolak. Menolak dalam artian kalau ada yang lapor, seakan-akan tidak ada. Itu betul. Sekarang kami bilang terbalik. Sekarang kami yang ingin laporkan ketidakjujuran. Kami yang tunjukkan pada publik. Jadi, Mas Don, hasil UN itu siswanya terima nilai, sekolahnya terima nilai kejujuran. Mengukur kejujuran itu sulit. Betul. Tapi mengukur kecurangan itu mudah. Mas, kalau lihat ujian nasional tahun 2016, kalau Anda lihat tingkat integritas tadi, seperti apa? Sekarang Indonesia tahun ini ya, tingkat integritasnya melonjak dibandingkan tahun lalu. Melonjak dibanding tahun lalu. Ya, artinya pelaksanaannya
tingkat kerjasama yang sistematik itu menurun drastis. Ya. Ada matriknya itu untuk menjelaskan integritas. Jadi kita ingin anak-anak kita itu nilainya tinggi, integritasnya tinggi. Betul. Tapi ada juga nilainya rendah, integritasnya tinggi. Betul. Contoh, Provinsi NTT. Provinsi Nusa Tenggara Timur itu nilainya rendah. Tapi dari dulu integritasnya tinggi. Saya kebetulan dari sana, Mas. Jadi saya tahu. Jadi kira-kira kalau di sana bilang, bolehlah kami kalah dari nilai. Tapi kami jujur, kami bukan... Nah, tapi banyak daerah yang nilainya rendah, integritasnya rendah. Nah, sekarang kita berikan. Jadi Mas Don kalau sekarang datang ke SMP atau SMA, lihat di serambi rumah sekolahnya. Kalau di serambi sekolahnya ada papan besar, piagam, Betul. sekolah berintegritas, ini sekolah jujur. Oh. Kalau di sana tidak ada, berarti ini bermasalah. Jadi itu gampang untuk melihat itu. Lihat di Jadi serambi. kami tidak menuliskan sekolah bermasalah, tidak. Yang diberikan piagam adalah yang melaksanakan ujian nasional secara berintegritas. Bisakah diukur? Bisa. Karena jawabannya pakai multiple choice. Pakai kertas. Sehingga jawaban berganda itu bisa terlihat satu sekolah jawabannya seperti apa. Lalu yang kedua, Mas Don, kita menggunakan komputer. Ya, berbasis komputer. Tahun ini kan? Tahun lalu mulainya. Tahun lalu. Jadi tahun lalu kita mulai. Sekarang diperbanyak. Tahun lalu kita ada 107.000 siswa menggunakan komputer. Tahun ini 921.000. Jadi naiknya itu 8 kali, hampir 9 kali lipat lompatannya. Dan dengan komputer itu, jujur, Itu betul, susah kan dia mestinya untuk dan tukar-tukar. soal peserta satu dengan lainnya soalnya Beda. lain. Jadi kalaupun komputernya mepet, lihat itu nggak ada artinya. Cerita mengenai ujian nasional berawal pada milenium baru. Evaluasi belajar tahap akhir nasional atau EBTANAS tutup buku tahun 2001. Penggantinya bernama Ujian Akhir Nasional atau UAN. Tahun 2005, tatkala Menteri Pendidikan dijabat Bambang Sudibyo, UAN berubah menjadi ujian nasional. Nilai minimal kelulusan ditetapkan 4,25 untuk setiap mata pelajaran. Murid dapat mengulang untuk mata pelajaran yang tidak lulus. Saban tahun, nilai rata-rata syarat kelulusan dinaikkan. Salah satu alasannya untuk mengejar daya saing. Pada 2010 misalnya, nilai rata-rata yang dipersyaratkan sudah mencapai 5,5. Meski positif untuk mendongkrak daya saing murid Indonesia, ujian nasional menerbitkan dampak samping yang buruk. Antara lain, meruyaknya praktik ketidakjujuran yang dilakukan murid, guru, dan sekolah. Sekarang, ujian nasional bukan hantu lagi bagi murid, guru, dan orang tua murid. Kelulusan murid SMP dan SMA dikembalikan pada sekolah. Dan satu hal lagi yang ditonjolkan, yaitu aspek integritas alias kejujuran. Kalau secara akademik ini katanya angkanya menurun, Mas. Benar nggak? Jadi betul. Jadi yang menarik sebenarnya bukan nilainya turun, tetapi karena kejujuran, maka terkoreksi. Jadi sebetulnya nilai yang dulu. Kenapa begitu? Ketika kita cek, Mas Don, hanya diambil sekolah-sekolah yang angkanya integritasnya tinggi, ya nilainya kira-kira begitu. Pak Menteri, saya kebetulan membaca hasil survei Kompas ya. Ini apresiasi kabinet di tengah silang pendapat. Ini survei Kompas memperlihatkan tingkat kepuasan yang makin baik terhadap kinerja kabinet. Bukan karena Anda di sini, tapi di sini disebut ada 4 nama yang secara kualitatif dianggap atau dinilai oleh survei ini membuat kinerja itu memuaskan. Ada Ibu Susi, Menteri KKP, ada Menteri Perhubungan Ignaz Jonan, ada Anies Baswedan, Menteri Pendidikan Nasional, kemudian ada Khofifah Indar Parawansa dari Mensos. Saya tidak tahu seperti apa sebetulnya penilaian Anda tentang kinerja Anda sendiri yang sampai kemudian dinilai seperti ini. Saya bekerja sesuai dengan perintah Presiden. Presiden memberikan garis nawacita, memberikan instruksi, dan saya menerjemahkan di bidang pendidikan. Jadi, bagi saya kita kerjakan apa yang menjadi arahan Presiden dan menjadi janji Presiden. Nah, memang di bidang pendidikan, ini banyak hal yang tidak terlihat mata. Betul. Dan banyak hal. Jangka panjang. Satu, jangka panjang. Yang kedua, anak-anak. Betul. Jadi kalau suasana belajar lebih baik,
guru bekerja lebih baik itu belum tentu terlihat di luar, Betul. tetapi terasakan di masyarakat. Terasa. Jadi tidak perlu dengan survei pun orang bisa merasa Mudah-mudahan sebetulnya begitu, ya. ya. Tapi artinya, maksud saya begini, ini yang mungkin terasa di masyarakat. Kemudian selain itu juga kita di pemerintahan harus konsentrasi pada delivery. Survei ini baik untuk memberikan feedback, kita ngukur temperatur dari waktu ke waktu. Tapi sebagian dari yang kita kerjakan itu memang tidak terlihat langsung. Dan dari sebagian dari portofolio itu tidak terlihat di luar ya. Kalau pendidikan jelas kelihatan, ada interaksi langsung. Tapi sebagian anggota kabinet ini tugasnya tidak berinteraksi langsung dengan publik. Jadi saya bersyukur bahwa ada apresiasi dari masyarakat. Dan itu artinya tanggung jawab lebih. Kita harus deliver lebih baik ke depan. Oke, Pak Anies, kita break lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali. Secara umum mereka adalah pekerja-pekerja keras. Mereka hadir mendidik. Secara kompetensi, kita uji kompetensi, sebagian nilainya belum tinggi.